Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah konsep dasar analisis manfaat dan biaya. Menurut Qadaria, pada dasarnya evaluasi proyek atau analisis manfaat dan biaya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah analisis finansial atau private, dan yang kedua adalah analisis ekonomi atau sosial, di mana kedua analisis ini merupakan analisis yang saling melengkapi atau komplementari, tidak bisa berdiri sendiri. Analisis finansial adalah analisis yang dilakukan dengan cara melihat layak atau tidaknya suatu proyek berdasarkan sudut pandang orang-orang atau badan yang terlibat langsung dan memiliki kepentingan dalam suatu proyek, yaitu di sini bisa kita bedakan sebagai investor, ya, investor atau dia karyawan, baik itu karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Kemudian, untuk analisis ekonomi, yaitu analisis yang melihat layak atau tidaknya suatu proyek dilihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan atau negara yang termasuk orang-orang tidak berkaitan pun dengan proyek berhak menilai atau melihat, mengukur bagaimana proyek itu terhadap keberlangsungan kehidupan mereka. Contohnya saja, adanya pembangunan pembangkit nuklir di Korea Utara. Indonesia tidak berdampak langsung, mungkin secara ini tidak terlibat, maksudnya tidak terlibat langsung terhadap proyek tersebut. Tetapi adanya desas-desus dan lain sebagainya sehingga menimbulkan gejolak sosial yang memberikan ketakutan juga bagi masyarakat Indonesia dan negara lain di sekitarnya. Kemudian, pada dasarnya perhitungan dalam analisis finansial dan analisis ekonomi berbeda menurut tiga hal. Yang pertama adalah harga, pembayaran transfer, dan bunga. Yang akan kita bahas yang pertama adalah harga. Dalam analisis finansial, harga digunakan adalah harga pasar yang berlaku pada saat analisis. Jadi, harga yang digunakan adalah harga pasar ketika berlaku pada saat dilakukan analisis, baik untuk sumber-sumber yang digunakan dalam proses produksi maupun untuk hasil-hasil produksi dari proyek. Yang kedua, analisis ekonomi. Harga dalam analisis ekonomi adalah harga bayangan atau say the price atau efficiency price, di mana harga di sini dalam analisis ekonomi menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Umumnya, harga pasar tidak mampu menggambarkan nilai ekonomi yang sebenarnya karena ada beberapa perubahan yang cepat dalam perekonomian atau ada penyimpangan terhadap kondisi persaingan sempurna. Dan hal ini tidak diperhatikan dalam analisis private. Ya, tidak diperhatikan dalam analisis private. Apa saja misalnya? Misalnya, ada perusahaan memonopoli. Yang kedua, informasi yang tidak lengkap. Ketiga, penentuan harga oleh pemerintah. Yang keempat, larangan atau adanya pembatasan produksi, tetap boleh berproduksi tetapi ada batasan. Yang terakhir adalah adanya larangan atau pembatasan terhadap pajak dan subsidi. Nah, dalam analisis finansial, di sini saya membedakan terkait pandangan mengenai pajak dan subsidi. Nah, dalam analisis finansial, pajak dianggap sebagai biaya atau komponen yang dapat mengurangi manfaat, karena ini dibayarkan oleh investor. Dan subsidi di sini dianggap sebagai manfaat. Nah, penerimaan subsidi yang berarti pengurangan biaya yang harus ditanggung oleh sepemilik proyek. Makanya subsidi dalam analisis finansial itu dianggap sebagai manfaat. Yang kedua, analisis ekonomi. Pajak tidak dikurangkan dari manfaat karena merupakan hasil bersih proyek yang diserahkan kepada pemerintah. Nah, digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan karena adanya pajak, sehingga mereka tidak menganggap itu sebagai biaya. Lain halnya dengan subsidi. Subsidi dianggap masyarakat adalah beban atau biaya karena
itu merupakan sumber-sumber yang dialihkan dari masyarakat dari masyarakat yang harusnya untuk masyarakat tetapi dialihkan ke dalam proyek sehingga itu merupakan beban bagi masyarakat. Nah, yang kedua adalah bunga. Analisis finansial di sini menurut analisis finansial bunga atas pinjaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri itu merupakan biaya. Karena apa? Investor sama-sama harus membayar bunga atas pinjaman yang mereka lakukan. Ya, kalau analisis ekonomi, bunga pinjaman ya yang berasal dalam negeri atau dia meminjam, investor tersebut meminjam dari bank dalam negeri, itu tidak dikatakan sebagai biaya. Karena apa? Pembayaran bunganya oleh investor itu dirasakan atau diambil manfaatnya oleh masyarakat secara langsung yang bergabung atau menjadi nasabah bank yang dipinjami oleh investor. Tetapi ketika itu pinjaman dari bank asing atau luar negeri, itu tidak dipikirkan atau tidak dirasakan oleh masyarakat langsung sehingga apa? Masyarakat merasa itu bukan suatu modal bagi kita karena kita tidak merasakan langsung manfaatnya dari pembayaran atas bunga. Yang dilakukan adalah di sini evaluasi pendahuluan atau pre-evaluation study digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat atau critical factor yang dapat menghambat jalannya operasi bisnis atau keberlangsungan proyek yang akan dilakukan. Nah, dari pre-evaluation study ini akan memberikan kemungkinan keputusan ada 3. Yang pertama yaitu pembatalan rencana investasi, kemudian revisi, atau meneruskan evaluasi ke tahap berikutnya yaitu studi kelayakan proyek. Ya, diingat-ingat ini kata kuncinya. Kemudian, evaluasi kelayakan proyek atau Project Feasibility Study, fokus utamanya yaitu terpusat pada 4 aspek. Yang pertama, aspek pemasaran. Ya, ketika pre-evaluation sudah dilakukan dan ternyata kita tahapannya adalah melanjutkan atau meneruskan, maka yang akan dilihat adalah dari 1. Aspek pasar dan pemasaran terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh proyek. Yang kedua, bagaimana aspek produksinya, teknis dan teknologis. Kemudian yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah bagaimana aspek keuangan dan ekonominya dari proyek tersebut. Nah, evaluasi proyek mengkaji kelayakan proyek dari berbagai komponen proyek. Yang pertama yaitu antara pasar, internal, perusahaan, dan lingkungan. Yang pertama kita bahas adalah pasar. Pasar di sini adalah pasar konsumen dan pasar produsen sebagai persaingan tadi. Nggak mungkin antar real estate itu hanya satu yang memegang. Tidak, tetapi pasti banyak perusahaan persaingan real estate sejenis. Di Indonesia tuh udah banyak sekali contohnya ya kan. Yang kedua, internal perusahaan. Di sini terkait apa? Pemasaran, teknik, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, dan keuangan. Kemudian untuk kelayakan proyek dari komponen lingkungan yang kita tahu adalah gimana politik di negara tersebut atau di wilayah tersebut, apakah nanti proyek kita akan baik-baik saja jika terjadi gejolak politik dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi, sosial, lingkungan industrial atau terkait dengan yuridis, hukum, dan lingkungan hidup. Nah, satu aspek dalam evaluasi proyek itu saling memiliki keterkaitan ya. Nah, 7 langkah analisis biaya manfaat ya untuk mengetahui dari proyek apakah dia itu bagus apa tidaknya kita bisa melakukan dari 7 tahapan ini. Yang pertama adalah definisikan scope. Kita proyeknya scope-nya apa? Lokal, nasional, atau luar negeri global dan lain sebagainya. Yang kedua, identifikasi tipe biaya dan manfaat. Kemudian 3, konversi biaya dan manfaat ke nilai moneter. Kira-kira kalau kita membangun rumah sakit di sekitaran ini,
dengan penduduk sejumlah seperti ini, kalau diuangkan mungkin per bulan akan kita peroleh berapa? Kan kita tidak mungkin membangun sarana, infrasarana, struktur ketika itu di tengah hutan. Siapa yang mau ke rumah sakit? Itu contoh sederhananya. Kemudian, yang keempat, bandingkan biaya dan manfaat. Yang kelima, hitung kriteria keputusan, bisa melalui NPV, Net Present Value, IRR, Payback Period, dan ROI. Dan yang keenam adalah kita lakukan analisis sensitivitas. Nanti kita akan bahas satu-satu. Dan yang ketujuh, buat rekomendasi. Ini maksudnya apa? Karena suatu proyek itu tidak mungkin hanya satu yang dilakukan. Atau ide terkait proyek itu tidak mungkin hanya satu. Pasti ada beberapa objek-objek yang lain. Oh, ini proyek A, proyek B, proyek C. Nah, ini akan kita lakukan 7 langkah analisis. Ini manakah yang paling bagus? Nah, itulah yang akan kita lakukan. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.